Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 18 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang berkuasa menyelamatkan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang berkuasa menyelamatkan. Dan ayat firman Tuhan Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekarang engkau mungkin bergantung pada kebenaranmu sendiri. Dan engkau mungkin berpikir bahwa engkau sudah melakukan hal-hal yang benar dan engkau akan diselamatkan karenanya. Engkau tidak dapat melihat bahwa Kristus yang melakukan semuanya. Pertama-tama, saya harus bertobat. Beberapa orang berkata demikian. Saya harus pergi sejauh mungkin tanpa Kristus, lalu Kristus akan menemui saya dan memaafkan saya. Engkau tidak dapat memiliki pemikiran untuk bertobat tanpa Kristus. Engkau tidak akan mempunyai kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali jika Ia menggerakkan kecenderunganmu dan memberikan kesan atas Roh Kudus-Nya pada pikiran manusia. Dan jika ada manusia di permukaan bumi ini yang mempunyai kecenderungan datang kepada Allah, hal itu adalah karena banyak pengaruh yang direncanakan bagi pelayanan di dalam pikiran dan hati. Pengaruh-pengaruh itu memanggil untuk suatu persekutuan dengan Allah dan apresiasi terhadap apa yang Allah telah lakukan baginya. Lalu, marilah kita jangan berkata bahwa kita dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Lalu Kristus akan memaafkan kita. Kenyataannya, memang bukan karena kekuatan kita. Kemurahan Allah lah yang mengampuni kita. Adalah kemurahan Allah yang menuntun kita kepada kuasa-Nya pada pertobatan. Oleh karena itu, semuanya adalah Yesus Kristus, segalanya karena Dia. Dialah segalanya, dan engkau akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Mengapa engkau tidak memberikan tanggapan saat bertemu bersama pada pertemuan-pertemuanmu? Mengapa engkau tidak memiliki pengaruh dari Roh Allah pada saat kasih Yesus dan penyelamatan diberikan kepadamu? Karena engkau tidak melihat Kristus sebagai yang pertama dan yang terakhir, dan yang terbaik, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurna iman kita. Engkau tidak menyadari hal ini. Karena itu, engkau tetap berada di dalam dosamu. Mengapa demikian? Karena setan ada di sini, bergumul dan berjuang bagi jiwa-jiwa manusia. Ia mencampakkan bayangannya tepat menghalangi jalan kita. Dan yang dapat engkau lihat hanyalah musuh itu dan kekuatannya. Jauhkanlah pandanganmu dari kuasanya dan pandanglah Dia yang berkuasa menyelamatkan sepenuhnya. Mengapa imanmu tidak bergerak ke arah bayangan di mana Kristus berada? Ia telah melepaskan engkau dari belenggu dan memberikan pemberian yang berharga kepada manusia. Ia akan mengajarkan kepadamu bahwa setan akan menuntut setiap jiwa yang tidak mengikut Dia sebagai miliknya. Renungan untuk lebih dalam, hal apakah dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk memandang Yesus secara terus-menerus dan konsisten? Apakah yang iblis gunakan untuk mengalihkan perhatian saya dari Tuhan? Jadi, kadang-kadang ketika kita melihat Tuhan, karena itulah kerinduan kita, Dia juru selamat kita, tetapi banyak hal yang menghalangi kita untuk datang kepadanya, melihat wajahnya.
Dan pertanyaan untuk kita renungkan adalah hal-hal apa yang menghalangi. Di era modern ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bisa jadi itu adalah pekerjaan kita, dengan kesibukan kita setiap hari. Bisa jadi itu karena televisi, berita-berita yang top di televisi. Bisa jadi itu adalah gadget kita atau handphone kita. Bisa jadi itu adalah pekerjaan kita, mungkin biar kita bertani atau berkebun. Bisa jadi pekerjaan itu menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ketika menyelamatkan kita bukan hanya memberikan kita kuasa untuk datang kepadanya, tetapi Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk membuat komitmen bagaimana caranya kita datang kepadanya. Itulah sebabnya renungan pagi hari ini mau mengajak kita, perhatikan apa saja dalam hidup kita yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kendalikan itu tentu dengan kuasa Tuhan. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk memperhatikan apa-apa saja yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pekabaran ini akan menjadi berkat dalam hidup kami semua. Berkati kami hari ini dan pelihara kami, biarlah kami selalu berhasil karena Tuhan. Dan apabila ada tantangan kami hadapi, kami tidak sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami persembahkan doain dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.